Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya nak. Nah, berjumpa lagi dengan USEKA hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ragam karakteristik individu di sekolah, yaitu muatan PPKN, tema 7, subtema 3. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Oke, siap berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, setiap teman memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita perlu memahami sifat teman-teman kita di sekolah. Nah, berikut ini ada beberapa sifat yang dimiliki teman. Ada teman yang sifatnya sopan. Ciri-ciri dari sifat sopan itu adalah menghargai setiap orang. Kemudian ada juga yang sifatnya sombong misalnya. Ciri-ciri sifat sombong adalah selalu merasa lebih baik dari yang lainnya. Kemudian ada sifat keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati, ciri-cirinya adalah selalu menghargai orang lain. Nah, sedangkan sifat humoris, yang ada temannya sifatnya humoris, ciri-cirinya adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Saling memahami sifat dan kebiasaan teman dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan perilaku tersebut berarti kita telah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila. Bagaimana bunyi sila ketiga dari Pancasila? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, kita dapat menemukan keberagaman sifat, kebiasaan, dan kemampuan di lingkungan sekolah. Jadi setiap teman kita itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang sifat kebiasaan dan kemampuannya itu beraneka ragam. Keberagaman tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Dengan adanya perbedaan ini, kita dapat melengkapi satu sama lain. Adanya kerjasama berarti kita telah menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila ini berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dampak keberagaman sifat terhadap penggunaan teknologi komunikasi. Terkadang dalam menghadapi perbedaan karakter individu, kita mengalami permasalahan ya. Perbedaan pendapat sering muncul dan menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi akibat rendahnya sikap toleransi. Nah, kemarin sifat toleransi itu apa? Yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Oke, di era modern ini,
perbedaan pendapat telah mengarah pada bidang komunikasi. Ya, maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat menimbulkan banyak permasalahan. Nah, ini anak-anak, permasalahan yang muncul akibat penggunaan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah sikap mementingkan kepentingan pribadi atau bisa disebut egois, ya, sikap egois. Yang kedua, terjadi perubahan norma kesopanan. Misalnya, seseorang dapat memberikan kritik tajam, menghujat, bahkan bertengkar tanpa bertemu secara langsung atau mengenal satu sama lain. Ini biasanya terjadi di media sosial ya. Mungkin kalian punya media sosial atau kakak atau orang tua kalian punya media sosial seperti itu kayak Instagram, kemudian Facebook. Nah, itu orang bisa berkomentar terserah maunya dia meskipun dia tidak kenal orangnya itu siapa. Nah, itu ini adalah permasalahan, salah satu permasalahan. Yang ketiga, menerima semua berita atau informasi secara langsung tanpa memilah-milah kebenaran terlebih dahulu. Ini biasanya disebut dengan berita, kadang ada berita hoax ya. Beritanya itu tidak benar gitu, yang tersebar di media sosial. Nah, orang-orang itu gampang sekali terpengaruh dan percaya dengan informasi padahal belum tentu benar. Yang keempat, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan antar kelompok atau antar suku. Ya. Yang kelima, rawan terjadi perundungan atau bullying. Nah, ini perundungan biasanya secara lisan atau kata-kata. Nah, termasuk dengan ini ya, menghujat atau mengolok-olok gitu ya, ngata-ngatain. Nah, itu termasuk perilaku bullying kayak atau perundungan, ngece kayak gitu. Itu termasuk perundungan, perilaku perundungan atau bullying. Yang keenam, masyarakat mudah diadu domba, jadi diojok-ojoki supaya saling bertengkar seperti itu. Itu disebut dengan adu domba ya. Ya, tapi anak-anak, penggunaan teknologi komunikasi itu tidak semuanya menimbulkan dampak negatif atau dampak yang buruk ya. Penggunaan teknologi komunikasi itu juga memiliki dampak positif atau dampak yang baik apabila kita menggunakannya dengan benar. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif itu terjadi bila media sosial itu kita gunakan dengan benar dan bijak. Ini dia dampak positif yang dapat kita rasakan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Yang pertama, memperluas pertemanan dari berbagai daerah. Jadi dengan adanya media komunikasi seperti media sosial, nah itu kita bisa punya banyak teman dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Yang kedua, sebagai sarana untuk memahami dan menerima perbedaan. Jadi kita harus memahami dan menerima perbedaan karena orang-orang yang berbeda daerah atau berbeda negara itu sikap kebiasaan dan budayanya itu berbeda-beda. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada berita misalnya banjir kayak gitu ya, atau gempa bumi yang terjadi di daerah kita, itu bisa dimasukkan media sosial ya, seperti Facebook atau di YouTube atau di Instagram seperti itu, atau di TV ya. Jadi seluruh dunia bisa tahu tentang yang terjadi di daerah kita. Keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan bakat dan kemampuan. Nah, misalnya kita bisa
punya bakat nyanyi kayak gitu. Kemudian terus diunggah ke Instagram atau ke YouTube. Nah, orang-orang pada tahu, pada lihat, terus di like. Nah, seperti itu kita punya motivasi untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Yang kelima, mempermudah dalam bertukar pengetahuan dan informasi. Jadi, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain, ya, dari daerah lain atau dari negara lain, dan kita juga dengan mudah mendapatkan pengetahuan dan juga informasi yang kita inginkan dari daerah lain, dari negara lain. Seperti itu ya, anak-anak. Anak-anak, karena ada dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi komunikasi, ya, maka kita harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya. Kita gunakan dengan baik, ya, dengan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Ya, kalau kalian punya media sosial, seperti itu ya. Kemudian, kalau kita mencari informasi atau mendapatkan informasi dari teknologi modern, misalnya TV, kemudian internet, ya, kita harus bijaksana dalam menanggapinya. Jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Oke, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ustazah tentang ini ya, ragam karakteristik individu di sekolah, kemudian ada juga dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi komunikasi. Nah, setelahnya silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah Ustazah share juga. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan. Makan makanan bergizi ya, cukup istirahat. Kemudian sering-sering cuci tangan dan menggunakan masker. Oke, Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.